Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mempunyai 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang sejarah kapal selam pertama di dunia. Yang kedua yaitu sejarah kapal selam Nanggala 402. Yang ketiga, 10 kapal selam tercanggih di dunia. Yang keempat, beberapa kecelakaan kapal selam di dunia. Dan yang kelima, fakta dan data kapal selam Nanggala 402. Yang pertama akan saya bahas yaitu sejarah kapal selam pertama di dunia. Pada tahun 1620, Drabble menampilkan temuannya yang paling terkenal ke Raja James dari Inggris, yaitu sebuah kapal selam berpenumpang. Menurut deskripsi pengamat, kapal tersebut terbuat dari perahu kayu yang beratap, terbungkus dengan kulit tahan air, sebuah katup tahan air sebagai pintu masuk di bagian tengah, sebuah baling-baling, dan beberapa dayung. Kapal selam tersebut bergerak dengan kayu bertenaga manusia. Air dapat dipompa masuk ke luar tabung di dalam kapal selam agar kapal tersebut mampu tenggelam dan mengambang. Bagaimana Drabble mempertahankan oksigen di dalam kapal tersebut? Di dalam kapal selam merupakan sebuah misteri. Diperkirakan ia membuat oksigen dengan memanaskan natrium nitrat dan menggunakan ion hidroksida untuk menyerap karbon dioksida. Lambat laun kapal jenis ini semakin dikembangkan. Banyak penemu menguji kapal dengan tenaga uap, bensin, hingga baterai. Dan akhirnya pada awal abad 20 ditemukan kapal selam bertenaga diesel. Mesin diesel tersebut sanggup menggerakkan kapal saat di bawah permukaan air. Kemudian ditemukan kapal selam bertenaga motor listrik dengan baterai sebagai sumber energi. Kapal dengan diesel listrik ini digunakan saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan kapal selam bertenaga nuklir bernama USS Nautilus untuk pertama kali pada tahun 1954. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah kapal selam Nanggala 402. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam yang memiliki tipe 209/1300 yang dibuat di Kiel, Jerman Barat, yang dipesan pemerintah Indonesia pada tahun 1977 dan aktif digunakan pada tahun 1981. Kapal ini juga memiliki saudara kembar yaitu KRI Cakra 401. Sistem yang digunakan untuk menghasilkan daya dorong KRI Nanggala 402 berintik motor diesel elektrik Siemens Low Speed yang tenaganya langsung disalurkan ke baling-baling, lalu memiliki kekuatan daya dorong sebesar 5000 shp. Baterai listriknya memiliki bobot sekitar 25% dari bobot bruto kapal untuk menyimpan daya listrik. Sebanyak 63 tipe kapal selam U-209 telah dibangun galangan ini. KRI Nanggala 402 memiliki panjang 59,5 meter, lebar 6,2 meter, dan tinggi 5,4 meter. Kecepatannya saat di permukaan mencapai 11 knot dan 21,5 knot ketika menyelam. Nanggala dilengkapi persenjataan 8 torpedo 533 mm. Kapal selam ini pernah menjalani reparasi panjang mulai tahun 1986 sampai 1989. Pada Oktober 1997 sampai pertengahan 1999 di Surabaya untuk pergantian baterai dan update kontrol persenjataan. Setelah itu, KRI Nanggala 402 kembali direparasi di Korea Selatan untuk menggantikan baterai, overhaul mesin, dan mempercanggih sistem persenjataan yang selesai pada tahun 2006.
Selanjutnya, ada 10 kapal selam tercanggih di dunia. Yang pertama, Virginia Class dari Amerika Serikat, yang beroperasi pada tahun 2004 dan mempunyai kedalaman menyelam lebih dari 250 meter dan memiliki senjata torpedo Mk-48, rudal anti kapal subharpon, rudal jelajah Tomahawk. Kapal dilengkapi dengan 12 tabung peluncur vertikal untuk rudal jelajah Tomahawk. Yang kedua, kelas Akula dari Rusia yang beroperasi pada tahun 1986 dengan kedalaman menyelam sekitar 300 meter. Senjata, torpedo, dan misil. Salah satu kapal selam serang paling populer dari kebanggaan Rusia adalah kelas Akula yang pertama kali diluncurkan pada akhir 1980-an. Ketiga, ada Seawolf Class dari USA yang beroperasi pada tahun 1997 dengan kedalaman menyelam 487 meter dan memiliki senjata Mk-48 torpedo, rudal anti kapal subharpon, dan rudal jelajah Tomahawk. Keempat, ada Astute Class dari United Kingdom yang beroperasi pada tahun 2010 dengan kedalaman menyelam lebih dari 150 meter dan memiliki senjata torpedo service, rudal anti kapal subharpon, rudal jelajah Tomahawk. Yang kelima, ada kelas Granny dari Rusia yang beroperasi pada tahun 2003 dengan kedalaman menyelam sekitar 300 meter dengan senjata berbagai torpedo, anti kapal, dan anti rudal jelajah. Yang keenam, ada kelas Sierra 2 dari Rusia yang beroperasi pada tahun 1992 dengan kedalaman menyelam sekitar 400 meter dengan bersenjata torpedo, rudal anti kapal, selam SSN-15 Starfish, dan SSN-16 Stallion. Yang ketujuh, kelas Los Angeles dari Amerika Serikat yang beroperasi pada tahun 1988 dengan kedalaman menyelam 450 meter dan memiliki senjata torpedo Mk-48, rudal anti kapal subharpon, dan rudal jelajah serangan darat Tomahawk. Yang kedelapan, ada kelas Soryu dari Jepang yang beroperasi pada tahun 2009 dengan kedalaman menyelam sekitar 250 meter. Senjata torpedo tipe 89 dan rudal anti kapal subharpon. Yang kesembilan, ada kelas Ohio dari Amerika Serikat yang beroperasi pada tahun 2009 dengan kedalaman menyelam 300 meter dan memiliki senjata torpedo Mk-48, rudal jelajah Tomahawk. Yang ke-10 dan yang terakhir ada kelas Oscar 2 dari Rusia yang beroperasi pada tahun 1986 dengan kedalaman menyelam 500 meter dan memiliki senjata berbagai torpedo dan rudal anti kapal. Selanjutnya kita bahas tentang kecelakaan kapal selam yang sama dengan KRI Nanggala 402, yaitu ada Ara San Juan pada tahun 2017. Kapal selam diesel listrik milik Angkatan Laut Argentina. Ara San Juan menghilang saat berpatroli dengan 44 awak kapal pada tanggal 15 November 2017. 1 tahun kemudian, kapal selam ini ditemukan di Laut Atlantik pada kedalaman 900 meter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fakta dan data tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Yang pertama, yaitu bukan karena human error. Yudo Margono mengatakan bahwa KRI Nanggala 402 tenggelam bukan karena terjadinya human error,
atau kesalahan manusia. Akan tetapi karena faktor alam, menurut proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang benar. Jadi mulai laporan pengalaman, kemudian terdengar dari penjejak kemarin itu sudah melaksanakan peran persiapan kapal bertempur, kemudian peran menyelam dan sebagainya. Selain itu, kata kasal bahwa saat menyelam juga diketahui lampu kapal masih menyala semua. Hal ini berarti tidak terjadi blackout. Namun, saat menyelam, kontak dari kapal langsung hilang dan nantinya akan diinvestigasi. Dia menambahkan bahwa pada tahun 2012, KRI Nanggala overhaul di Korea. Setelah di Indonesia sudah dilaksanakan tingkat perbaikan, baik dari pemeliharaan menengah hingga pemeliharaan rutin. Kata dia, sebelumnya KRI Nanggala 402 sudah sempat berlayar dan latihan pada 12 April 2021, melaksanakan latihan penembakan torpedo. KRI Nanggala overhaul di Korea. Setelah di Indonesia sudah dilaksanakan tingkat perbaikan, baik dari pemeliharaan menengah hingga pemeliharaan rutin. Kata dia, sebelumnya KRI Nanggala 402 sudah sempat berlayar dan latihan pada 12 April 2021, melaksanakan latihan penembakan torpedo. Selanjutnya, kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam pada kedalaman 838 meter. Yudo Margono mengatakan pada pukul 9:04 waktu Indonesia Tengah, ROV Singapura mendapatkan kontak visual dengan KRI Nanggala 402. Tepatnya pada jarak kurang lebih 1.500 yard di arah selatan pada kedalaman 838 meter. Beberapa hari lalu, pengguna media sosial mengungkap kedalaman Laut Bali di lokasi hilangnya kapal KRI Nanggala 402. Hampir setinggi Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab. Menara tertinggi di dunia itu memiliki tinggi 828 meter. Pada kedalaman 838 meter, kapal terbelah menjadi 3. Kepala Staf Angkatan Laut TNI Yudo Margono menjelaskan KRI Nanggala 402 pada Minggu 25 April 2021 pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah terdeteksi oleh KRI Rigel yang sedang melaksanakan multi-beam echo sounder dan pertama kali diketahui pada kedalaman 800 meter. Pada kapal tersebut terdapat 53 awak kapal yang diberi status on eternal patrol atau dengan istilah lain tugas selamanya, atau juga bisa disebut tidak kembali lagi. Panglima TNI Hadi Cahyanto mengungkapkan duka cita mendalam atas gugurnya 53 awak prajurit TNI Angkatan Laut saat menjalankan tugas di KRI Nanggala 402.